وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه. Datang ketawa lalu diingatkan supaya segera menemui orang yang dimaksud, ya. Jadi nggak marah, nggak ada gertakan-gertakan, nggak ada suara-suara nyaring, ya, nggak ada apa istilahnya, nggak ada ancaman-ancaman, ya. Ya, karena itu bagian dari hak anak di dalam kepengasuhan kita, tidak boleh kemudian diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang bisa menjatuhkan mentalnya dan tidak membangun mentalnya, ya. Itu pentingnya seorang murabbi, ya, seorang orang tua untuk memberikan layanan dakwah kepada keluarganya itu, ya. Bagaimana membersamai anak, ya, menjaga apa yang merupakan hal yang sangat esensial pada anak, yaitu agar anak-anaknya menjadi orang-orang yang berkepribadian hebat, ya, bermental hebat. Ya, yang kedua, seorang ayah yang baik atau ibu yang baik di dalam membersamai anak itu selalu fokus kepada hal-hal yang membuat anak itu takjub, terpukau, ya. Kenapa demikian? Karena ada hal penting yang harus dipahami orang tua, ya, setiap kita, bahwa hubungan kita dengan anak ini adalah hubungan cinta, ya, hubungan cinta. Tidak mungkin kita bisa memberikan layanan tarbiyah kepada anak kita, tidak mungkin kita dapat mengambil buah, ya, dari hasil pendidikan kita kepada anak, ya, kalau kita kehilangan itu, kosong dari cinta, ya. Maka perkuat cinta kita kepada anak, tunjukkan kepadanya bahwa kita mencintainya. Dengan apa itu? Dengan melakukan hal-hal yang disukai oleh anak kita, dikagumi oleh anak-anak kita, ya. Kalau ibu kerjaan cuma ngomeli anak, ya, membanding-bandingkan sama anak orang lain, hati-hati, ya. Bisa hilang cinta, bisa tergerus cinta anak kepada kita, dan itu nggak boleh ada pada orang tua, ya. Tunjukkan kepada anak kita bahwa kita mencintainya, ya. Kalau itu yang dijaga, insya Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hasil dari tarbiyah kita itu. Yang ketiga, di dalam membersamai anak, memberikan layanan dan dakwah kepada anak, ya, ya, jangan kita terjebak kepada persoalan yang dilakukan oleh anak, ya. Anak kita tiba-tiba, ya, melakukan masalah, ya. Jangan terjebak pada masalahnya, tapi berusaha untuk memahami apa hal yang sangat substansial untuk dimengerti. Anggaplah semua itu masalah hanya gejala saja, tapi apa yang harus dipahami oleh orang tua, ya, yang lebih penting dan esensial agar dia mengerti bahwa anak ini sesungguhnya butuh pelampiasan yang positif, ya. Ya, itu harus dipahami oleh orang tua itu, ya. Jadi jangan fokus anak ketika berbuat masalah, fokus kepada masalahnya, ya. Masalah itu tetap diatasi, tapi anggaplah dia hanya gejala. Tetap harus dicari apa maunya orang tua, apa maunya anak itu, ya. Kadang-kadang ada anak buat masalah karena ingin cari perhatian orang tua, ya. Nah itu. Ini perlu untuk diberikan kepada anak-anak kita, ya, sebagai komitmen kita untuk menjadi yang terbaik kepada keluarga, ya. Ya, demikian pula kepada istri, ini sama kaidahnya, ya. Kepada istri, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dicintai istri kita, ya, hati-hati, ya. Nah, itu pelan-pelan tergerus rasa cintanya. Demikian pula istri kepada suami. Istri melakukan hal-hal yang menjengkelkan, ya, kepada suaminya, ya. Nah, melakukan hal-hal yang itu membuat cintanya berkurang, wah, hati-hati, ya. Tapi, ya, sebaliknya, ya, kita bagaimana oleh Allah Subhanahu Wa Taala diantar agar kita ini
punya perhatian besar kepada keluarga kita, ya, lakukan ikhtiar-ikhtiarnya, karena tujuan kita adalah masuk surga bersama-sama dengan keluarga kita, ya, masuk surga bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, ya, dan hidup kekal abadi bahagia di sana. Ini butuh ikhtiar, butuh usaha-usaha, ya, dan usaha-usaha ini adalah bagian dari dakwah, ya, bagian dari tarbiyah, ya, yang tidak boleh disepelekan oleh suami-suami yang beriman, oleh istri-istri yang beriman, ya. Harus diikhtiarkan, harus diusahakan, diprogramkan, ada evaluasinya, sehingga mudah-mudahan harapan kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, hingga di surga nanti oleh Allah diwujudkan untuk kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri saya dan juga hadirin sekalian. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, ada keterangan mana tadi? Oh iya. Assalamualaikum Ustadz, ada keterangan bahwa ada 4 laki-laki yang akan diseret oleh wanita ke dalam neraka, yaitu ayahnya, suaminya, kakak laki-lakinya. Dalam hal sebagai kakak laki-laki, sampai sejauh mana atau kapan kewajiban terkait pendidikan atau mengajarkan kebaikan? Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kakak laki-laki itu juga memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat dan pengayoman serta pemenuhan hak-hak saudarinya, ya, ya, karena dia terhubung nasab, ya. Jadi kalau suami istri itu terhubung karena ikatan suami istri, ya, sehingga istri menjadi tanggung jawab suami, ya, kakak saudari perempuan, ya, itu memang sudah ada hubungan keterikatan sejak lahir, yaitu nasab, ya, dan dia adalah wali, bisa menjadi walinya dalam urusan pernikahan. Ketika tidak ada ayah, ya, ayah meninggal, tidak ada kakek, maka saudara itu adalah walinya, ya, adalah wali bagi perempuan itu. Maka sebagai wali, ya, kita punya tanggung jawab untuk juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan saudari-saudari kita ketika dia membutuhkan, ya, ya, ketika dia memerlukan untuk dibantu, ya, karena kita adalah walinya. Ya, tentu tidak hanya kebutuhan materi. Selagi dia belum menikah, ya, tentu ini kebutuhannya semua dalam tanggung jawab kita. Tapi setelah dia menikah tentu menjadi tanggung jawab suaminya. Ya, tapi yang enggak terputus, ya, yang tetap selalu ada adalah amar ma'ruf nahi mungkarnya, ya. Ya, kita memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada saudari kita, ya. Itu adalah satu hal yang diwajibkan, ya, ya. Karena saudari adalah bagian dari kerabat terdekat, ya. Dia sama-sama pernah berada di rahim yang kita juga pernah berada di rahim itu. Maka tetap memberikan nasihat ketika ada hal-hal yang perlu dinasihati, ya. Tetap memberikan perhatian, kasih sayang kepada saudari kita, ya, agar dia juga terselamatkan dari ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, ya. Allah ingatkan kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya.
maka saudari kita adalah bagian dari tanggung jawab kita dalam hal apa? Dalam hal dalam hal agama ini ya. Berikutnya adalah pertanyaan dari Bapak Edi di Kalbar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya jika seorang muslimah memakai jilbab tapi rambutnya masih kelihatan bagian depan, sedangkan muslimah tersebut sudah diingatkan bahwa rambutmu masih kelihatan? Apakah itu termasuk dakwah juga Pak Ustadz? Masya Allah, terima kasih. Ya, itu dakwah Pak. Ini yang disebut dengan dakwah. Dakwah itu sesungguhnya adalah mengajak kepada agama. Ya. Mendakwahi orang yang belum beriman, kita ajak kepada Islam. Sudah berislam namun belum mengamalkan sebahagian dari ajaran Islam, kita ajak kepada apa yang belum diamalkan, bagian dari dakwah ya. Atau dalam bahasa yang lain, bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah karakter orang Islam ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi itu gara-gara sekongkol untuk tidak mau berdakwah ya. Paham betul bahwa ini kemungkaran tapi ya udah diamin aja kan ya. Ada bahasa begini, itu kan urusan dia dengan Allah. Itu bahasa paling bahaya paling bahaya, dan itu dilaknat oleh Nabi Isa alaihissalam. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima nahaw dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Dalam surah At-Taubah kalau saya nggak salah ya. Jadi Allah mengatakan orang-orang kafir dari bangsa Israel dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa alaihissalam dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Dzalika bima dan tindakan pelampauan batas. Nah, kanu la yatanahawna 'an munkar. Ketika maksiat itu terjadi, mereka sepakat untuk tidak saling mencegah. Ya, ini perbuatan mungkar yang sangat dahsyat. Ya, hati-hati dengan beberapa munculnya fenomena sosok-sosok di negeri ini ya, dari kalangan selebriti atau apa gitu yang mengeluarkan syubhat-syubhat yang itu hanya mengulang syubhatnya orang Yahudi dahulu. Kalau ada orang berbuat mungkar, ya urusan dia kan ya, itu urusan privasinya, nggak usah ikut campur. Urusan dia sama Allah. Ini bahaya, ini racun yang seperti ini dalam sebuah masyarakat. Ini adalah racun. Kalau ada orang teriak-teriak LGBT ya, LGBT ya, biarin aja, itu kan urusan privasinya. Kan bukan kita juga yang direpotkan, bukan kita. Ini yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi dahulu. Ya. Jadi ketika ada kemungkaran sedikit pun diingatkan ya, dicegah, tentu dengan cara yang santun, dengan cara yang baik ya, dengan komunikasi yang bagus ya. Termasuk mengingatkan rambut yang tersingkap ya, ya, diingatkan, itu bagian dari dakwah ya, tentu dengan cara yang santun. Anda sudah berdakwah, daripada Anda diam ya. Kalau Anda diam, Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diam, ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diam? Ya, sudah tahu hukumnya malah mendiamkan. Tapi kalau sudah menyampaikan dengan cara yang baik, terus nggak diterima, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah. Kan begitu. Kita akan punya jawaban di akhirat nanti bahwa kita sudah memberikan peringatan. Ya. Sebab orang-orang yang berbuat kemungkaran itu nanti akan datang kepada kita di akhirat, lalu mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, saya tidak diberitahu oleh orang ini, padahal dia sudah tahu ilmunya. Ini yang paling menakutkan itu ini. Ya. Kenapa kita kemudian perlu mengingatkan dengan cara yang baik, cara yang santun. Ya. Maka ini memang butuh kekuatan, ya, kekuatan spiritual. Ya. Insya Allah orang yang kuat spiritualnya, kuat zikirnya, kuat salawatnya, kuat menjaga ibadah, dia akan punya kemampuan itu untuk memberikan penyikapan. Ya, Allah akan berikan itu kemampuan untuk memberikan kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, insya Allah. Jadi Bapak Edi sudah berdakwah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan istiqomah insya Allah Bapak ya.
Baik, saya kira sudah cukup. Pertanyaan sudah tidak ada lagi ya. Seperti biasa, untuk kita lebih mengundang turunnya berkah Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa kita, memberikan yang terbaik buat kita di kehidupan dunia ini serta di akhirat nanti, dan menjaga kita dari segala hal keburukan, dari keburukan-keburukan di dunia maupun keburukan di akhirat. Dan juga kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera menghilangkan wabah pandemi yang saat ini sedang melanda dunia ya. Kita semua insya Allah oleh Allah dijaga dari keburukan ini. Mari kita berdoa dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al 'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhak wa kullu 'amalin wa kullu qawlin wa 'amalin yuqarribuna ila ridhak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.